Selamat datang kembali teman-teman. Kita akan belajar lagi bersama channel Sahabat Nusaibah. Semoga video ini nanti bermanfaat. Untuk kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kaitannya dengan materi berani hidup jujur. Dalam hal ini adalah materi syaja'ah dan kejujuran. Yang kita bahas nanti diantaranya adalah perilaku syaja'ah dan kejujuran, kemudian berani mewujudkan kejujuran dan bagaimana hikmahnya. Sebelum masuk materi ini, saya ambil dari penulis Endah Dwi Atmayati, Maksumatun Nikmah, dan Muhammad Nur Fadli. Semoga bermanfaat. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya teman-teman bisa bersama-sama saya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kali ini membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu, kemudian nanti di like dan berikan komentar yang baik yang sifatnya membangun. Kritik dan saran diperlukan sekali. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam materi. Kaitannya dengan syaja'ah, yaitu teman-teman bisa membuka Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-139. Kaitannya dengan kejujuran, teman-teman bisa membuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Oke teman-teman, selanjutnya dalam hal ini penerapan perilaku syaja'ah sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat diharuskan untuk kita terapkan. Penerapan dan hikmah perilaku syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Nanti kita bahas juga hikmahnya penerapan dan pengimplementasian perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali nanti hikmah-hikmahnya. Di antaranya yang pertama adalah ini kaitannya dengan perilaku syaja'ah. Berani mengakui kesalahan. Kita sebagai orang mukmin tidak boleh melari dari sebuah permasalahan. Kita wajib berani mengakui kesalahan jika kita memang benar-benar bersalah. Ketika kita tidak salah, maka kita tidak boleh takut karena kita benar. Maka dari itu teman-teman, jagalah selalu diri kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua, berani meminta izin. Ketika kita butuh sesuatu, ketika kita butuh dari izin seseorang, tidak usah takut, maka kita wajib berani meminta izin. Kita tidak boleh takut karena izin itu perlu. Apalagi di dalam sebuah dunia pendidikan, ketika di dalam kelas atau di dalam kantor, ketika berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, izin itu adalah nomor satu. Seperti contoh ketika di dalam kelas mengikuti pembelajaran, jangan sampai kita tidak menghormati Bapak Ibu guru. Salah satu bentuk cara menghormati Bapak Ibu guru adalah meminta izin, dan itu kita harus berani karena itu bukan sebuah hal yang tidak baik, akan tetapi justru hal yang sangat baik. Yang ketiga adalah berani mengingatkan teman-teman yang tidak jujur. Oke teman-teman, banyak sekali kalau kita lihat di sebelah kanan kiri kita, depan belakang, teman-teman yang tidak jujur. Hal ini kita dapat lihat ketika ujian, ketika tes. Banyak sekali di kanan kiri, depan belakang teman kita yang terlihat dan sangat terlihat tidak jujur, baik dari cara memperoleh jawaban atau dengan yang lain. Dan tugas kita adalah berani mengingatkan teman-teman yang tidak jujur. Kemudian selanjutnya keempat adalah berani meluruskan pemimpin atau pimpinan dengan bijak.
Ketika kita suatu saat bekerja atau kita di dalam kelas lah, kita contoh di dunia pendidikan di dalam kelas, kita punya ketua kelas, pemimpin. Kalau ketua kita tidak baik, tidak sesuai dengan jalan yang baik, maka kita wajib untuk meluruskan, mengingatkan, akan tetapi dengan cara yang baik. Di dunia pekerjaan, ketika kita punya atasan yang tidak baik dan dalam keadaan yang melenceng, maka kita wajib dan berani meluruskan pemimpin kita, tetapi dengan bijak dan dengan sopan. Oke teman-teman, selanjutnya hikmah. Ya, hikmahnya diantaranya adalah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Jelas, kalau kita berani, kalau kita jujur, maka akan banyak sekali teman-teman orang lain di lingkungan kita, di sekitar kita yang baik kepada kita, dan kita akan menjadi orang yang dipercaya mereka. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang harmonis dengan sesama. Hubungan sesama teman, sesama keluarga, sesama masyarakat akan menjadi lebih harmonis, lebih baik, dan lebih indah. Selanjutnya, yang ketiga adalah dimudahkan menuju surga. Ini sangat jelas sekali. Ketika hubungan kita dengan Allah, sholat kita, puasa kita baik, kita perhatikan hubungan yang kedua, hablum minallah dan hablum minannas. Ketika hablum minallah kita baik, maka kita harus memperhatikan juga hablum minannas, hubungan kita kepada manusia, kepada sesama teman, sesama masyarakat. Kalau baik, maka hubungan kedua-duanya akan baik. Hablum minallah baik, hablum minannas baik, maka sangat-sangat dimungkinkan akan dimudahkan jalan kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah hidup menjadi tenang dan tentram. Teman-teman, ketika kita berperilaku syaja'ah sesuai syariat Islam, kita jujur, maka hidup kita jelas sekali akan menjadi lebih tenang dan lebih tentram. Oke teman-teman, yang kelima terakhir ya, di antara hikmahnya adalah mendorong semangat optimisme. Kita akan percaya diri, kita akan selalu optimis, percaya diri dimanapun kita berada. Oke teman-teman, itu adalah hikmah perilaku syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Oke teman-teman, sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, yang belum berlangganan atau subscribe channel ini, silahkan bisa diklik tombol merahnya dan lonceng, kemudian berilah komentar yang baik. Semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Jika ada kesalahan maka itu dari kebodohan saya, dan jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.